StudyToolkit.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fasya NDR yang masih berkaitan dengan membahas tentang pelajaran IPA, yaitu di jenjang tingkat SMP atau MTS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe-nya dan share-nya bila video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang penilaian akhir tahun, yaitu kisi-kisi soalnya. Tak terasa semester 2 sudah hampir selesai. Maka dari itu penilaian akhir tahun akan segera dimulai. Ini terutama untuk Kabupaten Tegal. Kisi-kisi soal yang akan saya bahas pada video kali ini adalah kisi-kisi soal penilaian akhir tahun pelajaran 2021-2022, yaitu kelas 8 dengan kurikulum 13. Bentuk soal yang akan kalian hadapi nanti pada PAT nanti itu ada beberapa macam soal, hampir sama seperti pada semester yang kedua, yaitu 15 pilihan ganda, 5 pilihan ganda kompleks, kemudian 5 soal menjodohkan, kemudian 5 isian singkat, dan 5 uraian panjang. Jumlah soal ada 35 butir. Oke, tidak usah menunggu lama. Yang akan kita bahas kali ini adalah kisi-kisi PAT untuk pelajaran IPA, terutama kelas 8 terlebih dahulu. Untuk kelas 7 nanti kita buat video tersendiri lagi. Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal pilihan ganda. Dengan indikator soal disajikan gambar berbagai bentuk benda. Peserta didik dapat menganalisis besar tekanan pada benda. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul. Biasanya gambar tersebut ada 3 atau 4. Misalkan bentuknya balok, tetapi posisinya berbeda. Ada balok yang tinggi, ada balok yang geleng atau tiduran, ataupun berupa benda bangun datar dengan bentuk yang sama tetapi posisinya berbeda, terutama pada bagian dasarnya. Perlu kita ketahui yang namanya tekanan pada zat padat yaitu F per A. Semakin besar gayanya maka tekanannya semakin besar. Semakin kecil gayanya tekanannya semakin besar. Semakin kecil gaya tekanannya kecil. Semakin besar luas bidang tekanannya maka tekanannya semakin kecil. Itu kata kuncinya. Jadi misalkan kalau luas penambangnya besar maka tekanannya kecil. Jika semakin lancip atau semakin kecil luas bidang tekannya maka tekanannya semakin besar. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua
mungkin kalian akan disuruh untuk mencari berapa besar tekanannya. Itu tadi sudah saya sampaikan rumusnya, F per A, gaya per luas bidang tekan. Yang kedua, disajikan narasi tekanan gas pada ruang tertutup. Peserta didik dapat menganalisis besar tekanan jika volume gas diubah. Ini masuk ke tekanan zat gas, yaitu terutama pada hukum Boyle. Prinsip dasarnya adalah kalau volumenya bertambah maka tekanannya berkurang, atau dibalik, jika volumenya dikurangi maka tekanannya akan bertambah. Itu kata kuncinya. Saya ulangi, volumenya bertambah maka tekanan berkurang. Jika volumenya berkurang maka tekanannya naik atau bertambah. Itu yang kedua. Yang ketiga, diberikan sebuah pernyataan pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang benar yang berhubungan dengan pernyataan tersebut. Ini ada kaitannya dengan kapilaritas batang. Yang namanya kapilaritas batang, di dalam batang itu terdapat pembuluh silem, di mana pembuluh silem adalah pembuluh yang mengangkut air dari dalam tanah menuju ke akar sampai nanti masuk ke dalam daun. Dan daya kapilaritas ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kohesi dan adhesi. Apa itu kohesi? Kohesi itu kecenderungan suatu molekul untuk berikatan dengan molekul yang sejenis. Air dengan air, oksigen dengan oksigen, misalkan. Sedangkan kalau adhesi, kebalikan, kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul tidak sejenis. Kalau kohesi sejenis, adhesi tidak sejenis. Nah, kalau melalui gaya adhesi, molekul air berbentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh, air dengan dinding pembuluh kalau adhesi. Nah, sedangkan kalau kohesi, ikatan antara satu molekul air dengan molekul yang lain. Antara kohesi dengan adhesi saling menguatkan sehingga nanti sampai ke pembuluh silem, kemudian masuk ke dalam daun. Sekali lagi, adanya kohesi dan adhesi. Kohesi satu jenis, adhesi berlainan jenis. Kohesi antara air dengan air, sedangkan adhesi antara pembuluh dengan air. Sedangkan berikutnya yang nomor 4, diberikan gambar sistem pernapasan manusia. Peserta didik dapat menunjukkan nama organ-organ pernapasan tersebut. Nanti di situ akan ada gambar, kemudian dari bagian yang paling luar sampai yang paling dalam yaitu alveolus, mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nanti ditunjukkan kira-kira mana yang akan ditunjuk. Harus kalian hafalkan itu bagian-bagian dari sistem organ pernapasan. Kemudian yang nomor 5, disajikan pernyataan tentang upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Peserta didik dapat menentukan upaya untuk mencegah kesehatan sistem pernapasan. Menjaga kesehatan, salah satunya adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Dengan cara apa? Memakan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga yang teratur, istirahat yang cukup 6-8 jam dalam satu hari, dan menghindari posisi tidur yang tengkurap atau telungkup.
yaitu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Kemudian rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian yang nomor 5, diberikan gambar organ ginjal dan bagian-bagiannya. Peserta didik dapat menunjukkan bagian yang berfungsi menampung urin sementara. Ginjal yang akan ditampilkan di sini adalah ginjal yang bentuknya seperti kacang atau kacang kepri. Ya, nantinya di situ kata kuncinya untuk menampung air seni yaitu pada kandung kemih. Tapi sebelum masuk ke dalam kandung kemih, biasanya nanti masuk ke dalam rongga ginjal yang sering kita sebut dengan pelvis renalis. Nanti urin sekunder masuk ke dalam pelvis renalis, kemudian dimasukkan ke dalam kandung kemih. Nanti dalam kandung kemih dikeluarkan melalui ureter. Jadi untuk menyimpan air kencing yaitu di kandung kemih. Kemudian nomor 7. Diberikan gambar struktur kulit manusia. Peserta didik dapat menunjukkan bagian yang berfungsi membuat dan mengeluarkan keringat. Ini sangat mudah sekali. Situ ada gambar, kemudian nanti ditunjukkan mana yang kira-kira menghasilkan kelenjar keringat. Untuk bagian kulit yang menghasilkan keringat adalah bagian dermis atau yang sering kita sebut dengan kulit jangat. Di situ ada kelenjar minyaknya yang nantinya menghasilkan minyak di dalam kulit. Sekali lagi, dermis atau kulit jangat. Yang nomor 8, diberikan gambar struktur ginjal. Peserta didik dapat menyebutkan nama bagian yang ditunjuk. Ini harus menghafalkan bagian-bagian ginjalnya, baik ginjal yang berupa tadi seperti buah kacang ataupun yang nantinya berupa nefron. Dihafalkan bagian-bagiannya beserta fungsinya pula. Kemudian yang nomor 9, diberikan gambar nefron. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian yang ditunjuk sekaligus dengan fungsinya. Ini hampir sama seperti pada nomor 8. Mungkin yang nomor 8 dan nomor 9 ada kaitannya. Sekali lagi, menghafalkan bagian-bagian ginjal beserta fungsinya. Insya Allah akan keluar, pasti akan keluar. Kemudian yang nomor 10, disajikan gambar ayunan. Peserta didik dapat menganalisis besar frekuensi dan amplitudo. Ini katakanlah adalah ayunan, ya. Ini adalah ayunan, ini titik setimbangnya yang disebut dengan amplitudo. Ini jarak dari sini menuju ke titik setimbang itu berapa senti atau berapa meter. Kalau misalnya di situ gambarnya di situ menunjukkan dari sini ke sini katakanlah 10 cm, maka amplitudonya adalah 10 cm. Kalau dari sini, dari titik seimbang sampai ke sini, misalkan di situ tertulis 20 cm, maka amplitudonya adalah 20 cm. Itu menentukan amplitudo atau simpangan terjauh dari titik setimbang. Sedangkan kalau frekuensi, rumusnya adalah F sama dengan N per T atau Fanta. Dengan F sama dengan N per T. N itu jumlah getaran, sedangkan T adalah waktu getar. N itu jumlah getar, sedangkan T adalah waktu bergetar. Berikutnya adalah yang nomor 11. Disajikan narasi pemantulan gelombang bunyi pada dasar laut.
peserta didik dapat menganalisis kedalaman laut. Ini berarti hitung-hitungan masuk ke dalam fisika, yaitu pemantulan bunyi. Saya beritahu saja rumusnya, di mana pemantulan bunyi yaitu S itu jarak, S sama dengan setengah kali V kali T. S itu jarak, V-nya adalah cepat rambat bunyi, sedangkan T adalah waktu yang diperlukan bunyi untuk memantul. Misal, ada sebuah kapal mengukur kedalaman suatu perairan menggunakan perangkat suara. Bunyi ditembakkan ke dalam dasar lautan. 5 detik kemudian bunyi pantul tiba kembali ke kapal. Jadi ini kapal, kemudian ini ada alat untuk memantulkan bunyi, dipantulkan ke sana, kemudian kembali lagi ke sini lagi, itu waktunya adalah 5 detik. Kemudian diketahui cepat rambat bunyinya di dalam air itu 1500 meter per sekon. Kalau menggunakan rumus tadi, S sama dengan setengah kali V kali T atau V kali T per 2, maka 1500 kali 5 dibagi 2, hasilnya 3750 meter. Jadi kedalamannya itu 3750 meter. Berikutnya nomor 12. Disajikan gambar telinga manusia, peserta didik dapat menunjukkan bagian telinga sesuai dengan fungsinya. Ini juga termasuk biologi, yaitu di situ ada gambar telinga, di situ ditunjukkan bagian-bagiannya, kemudian kalian disuruh menunjukkan bagian mana yang akan dimaksud. Maka itu adalah hafalan juga, harus dihafalkan gambarnya. Kemudian yang nomor 13, masih pilihan ganda. Disajikan narasi benda yang terletak di depan 2 cermin. Peserta didik dapat menghitung banyaknya bayangan yang terbentuk. Cermin itu ada 3 macam: cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pada soal yang dimaksud pada nomor 13 adalah cermin datar. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah dengan lihat video kali ini. Ini cermin, kemudian nanti cermin ini nanti dijadikan satu. Nah, dijadikan satu, kemudian di sini dikasih benda. Nanti berapakah bayangan yang terbentuk dengan menggunakan sudut tertentu. Ada rumusnya sendiri. Rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. N itu jumlah bayangan, ini yang akan kita hitung, yang akan kalian hitung. Sedangkan alfa adalah sudut antara 2 buah cermin. Misalkan ada sebuah soal, 2 buah cermin datar itu membentuk 90 derajat, maka alfanya adalah 90 derajat. Berapakah jumlah bayangan yang dihasilkan? Maka N sama dengan 360 dibagi 90 dikurangi 1. Rumusnya N sama dengan 360 dibagi alfa atau dibagi sudutnya dikurangi 1. Jadi misalkan 360 dibagi 90 dikurangi 1. 360 dibagi 90 4. 4 kurangi 1 3, maka jumlah bayangan yang terbentuk adalah 3 buah bayangan. Jadi rumusnya N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Alfanya adalah sudutnya. Sedangkan nomor 14,
disajikan gambar benda di depan cermin, peserta didik dapat menganalisis perbesaran bayangan yang terjadi. Ini kalau dilihat dari bentuk soalnya kemungkinan adalah cermin cekung. Cermin cekung ada 4 ruang, yaitu bagian yang pertama di depan cermin, yang kedua dan yang ketiga. Nah, bagian yang keempatnya ada di belakang cermin. Jika bendanya di depan cermin pada ruang 1, maka pasti bayangannya di ruang 4. Karena dijumlahkan harus ada 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Sekali lagi, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika bendanya di ruang 1, maka pasti bayangannya di ruang 5, di ruang 4. Jika bendanya di ruang 2, maka pasti bayangannya di ruang 3. Jika bendanya di ruang 3, pasti bayangannya di ruang 2. Nah, kalau antara ruang benda lebih besar daripada ruang bayangan, maka bayangannya diperkecil. Tapi kalau dibalik, diperbesar. Misal benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, pasti bayangannya akan lebih besar. Tapi misalkan bendanya di ruang 3, otomatis bayangannya di ruang 2, maka pasti bayangannya akan lebih kecil. Itu rumusnya seperti itu. Oke, lanjut. Pada nomor 15 disajikan ilustrasi gangguan pada mata. Peserta didik dapat menentukan besar kekuatan lensa yang digunakan. Ini menggunakan lensa, bukan cermin lagi tetapi lensa. Itu pada seperti untuk rabun dekat, kemudian rabun jauh, ataupun juga silindris. Ini menggunakan rumus M sama dengan S1 dibagi SI atau S1 itu jarak bayangan ke cermin, sedangkan SO jarak benda ke cermin. Atau M sama dengan H1 dibagi HO, dimana H1 itu tinggi bayangan, sedangkan HO adalah tinggi benda. Itu rumusnya untuk perbesaran. Berikutnya adalah pilihan ganda kompleks pada nomor 16. Disajikan narasi data syarat-syarat terjadinya posisi benda dalam zat cair. Peserta didik dapat menjelaskan jawaban yang benar. Posisi benda di dalam zat cair itu ada 3 macam, yaitu tenggelam, kemudian melayang, dan terapung. Tenggelam, melayang, terapung. Tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Sedangkan kalau terapung, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Itu kalau membandingkan massa jenis benda dan massa jenis airnya. Jika membandingkan gaya apungnya, maka jika tenggelam, gaya apungnya lebih kecil daripada berat bendanya. Lagi, jika dia tenggelam, gaya apungnya lebih kecil daripada berat bendanya. Jika melayang, sama, gaya apung sama dengan berat benda. Jika terapung, maka gaya apung lebih besar daripada berat benda. Itu kata kuncinya. Berikutnya nomor 17, pilihan ganda kompleks. Diberikan 4 pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan 3 pernyataan yang merupakan fungsi dari hidung. Fungsi hidung yang pertama menyaring udara.
Yang kedua, melembabkan. Yang ketiga, mengatur suhu. Itu ada 3 fungsi dari hidung. Sekali lagi, menyaring udara, melembabkan udara, kemudian menyesuaikan suhu. 18. Diberikan 4 pernyataan peserta didik dapat menyebutkan mekanisme pernapasan pada saat ekspirasi. Eks berarti keluar. Mekanisme pernapasan ada 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, maka yang berrelaksasi pasti relaksasi, karena kata kuncinya adalah ekspirasi, mengeluarkan udara, maka dia akan relaksasi. Pernapasan dada, maka rongga dada, otot rongga dada dan otot tulang rusuk akan berrelaksasi. Volumenya akan turun, tekanannya membesar, udara keluar. Itu jika mekanisme pernapasan dada. Jika pernapasan perut, maka otot diafragmanya relaksasi. Diafragma melengkung kembali ke atas. Volumenya kecil, tekanannya besar, udara keluar dari dalam paru-paru. Itu mekanismenya. Berikutnya pada soal yang nomor 19, pilihan ganda kompleks. Disajikan narasi data ciri-ciri bunyi pantul. Peserta didik dapat menjelaskan jawaban yang benar berkaitan dengan hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah bunyi datang, bunyi pantul. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada bidang yang sama. Pertama. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini ada berkaitan dengan hukum pemantulan bunyi, karena bunyi dapat dipantulkan jika mengenai sebuah benda. Lagi, bunyi bisa dipantulkan jika mengenai atau menabrak sebuah benda. Nomor 20, disajikan deskripsi sifat-sifat cahaya. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya itu ada 3 macam. Yang pertama, merambat lurus. Cahaya pasti lurus. Yang kedua, bisa dipantulkan. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan. Sekali lagi, merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Nomor 21, menjodohkan. Mungkin lebih mudah. Disajikan pernyataan mengenai alat ukur gas dalam ruangan tertutup. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat ukur tersebut. Alat ukur untuk tekanan gas di ruang tertutup 1 namanya, yaitu manometer. Lagi, manometer. Lanjut, nomor 22. Disajikan pernyataan mengenai penderita gangguan pada mata. Peserta didik dapat menentukan jenis lensa yang digunakan untuk membantu penderita tersebut. Yang pertama, gangguan mata rabun jauh atau miopia. Ini biasanya menggunakan kacamata dengan lensa cekung. Lagi, dengan lensa cekung atau lensa negatif. Sedangkan kalau rabun dekat atau hipermetropia menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Sedangkan kalau lensa tua atau mata tua atau presbiopia biasanya menggunakan double lensa atau lensa cekung dan lensa cembung. Biasanya lensa cekung diletakkan di bagian atas,
untuk melihat benda yang jauh, sedangkan yang cembung di bagian bawah. Itu untuk lensa. Berikutnya 23. Diberikan deskripsi penyebab suatu penyakit pada sistem pernapasan manusia. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis penyakitnya. Kembali lagi pada sistem pernapasan pada manusia, yaitu penyakitnya. Yang pertama biasanya adalah sinusitis. Ini adalah peradangan pada rongga hidung bagian atas, sinus di sini. Kemudian rinitis, peradangan yang terjadi pada rongga hidung dan dapat mengakibatkan rongga hidung membengkak. Kemudian tonsilitis atau amandel, peradangan terjadi pada amandel atau tonsil. Penyebabnya adalah virus dan bakteri. Kemudian bronkitis, peradangan tenggorokan, penyebabnya adalah infeksi dari bakteri pada selaput epitel bronkus. Asma itu adalah penyempitan saluran pernapasan disebabkan karena alergi baik debu, kemudian bahan kimia, kemudian serbuk sari ataupun juga bulu, kemudian jamur, bisa juga cuaca yang dingin, atau juga bisa karena tekanan psikis. Emfisema, gangguan saluran pernapasan karena susunan dan fungsi alveolus yang tidak normal. Sedangkan kalau kanker paru-paru, ini sel-sel paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi dengan normal. TBC atau tuberkulosis, ini penyebabnya adalah infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini penyebab dari TBC. Sedangkan kalau pleuritis, peradangan pada selaput pembungkus paru-paru, yaitu pleura. Sedangkan kalau pneumonia, peradangan paru-paru yang menginfeksi dinding alveolus, penyebabnya adalah jamur, virus, dan juga bakteri. Ini biasanya penyakit ini menyebabkan terhambatnya oksigen untuk masuk ke dalam darah karena alveolusnya terisi dengan nanah ataupun lendir ataupun cairan yang lain. Tuh. Nomor 24, menjelaskan fungsi oksigen bagi tubuh. Fungsi oksigen bagi tubuh nantinya masuk dalam paru-paru dan diikat dengan darah. Yang mengikat adalah hemoglobin. Fungsi utama oksigen adalah sebagai energi. Sekali lagi, fungsi oksigen bagi tubuh adalah sebagai energi, digunakan untuk beraktivitas. Yang nomor 25, menjodohkan. Diberikan deskripsi dari struktur satu organ pernapasan. Peserta didik dapat menyebutkan organ yang dimaksud. Ini mungkin hampir sama pada soal yang tadi, yang ada struktur organ pernapasannya, yaitu pada gambarnya. Nanti kalian bisa menyebutkan organ apa yang ditunjuk, yang dimaksudkan. Kemudian masuk ke dalam isian singkat. Disajikan nomor 26, disajikan narasi tentang seorang yang berada pada kedalaman tertentu. Peserta didik dapat menganalisis besar tekanan hidrostatis yang dialami orang tersebut. Hidrostatis rumusnya adalah P sama dengan rho kali G kali H, rho kali G kali H, rho GH. Rho itu adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman. Ini biasanya sering terkecoh kalau H itu menghitungnya dari atas ke bawah.
Sekali lagi, kalau H itu dari atas ke bawah, kedalaman itu dari atas ke bawah. Lanjut, nomor 27, isi yang singkat menjelaskan proses dalam organ hati yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan oleh pembongkaran sel darah merah yang sudah aus. Dibongkar kemudian masuk menjadi bilirubin dan biliverdin sebagai cairan pengisi empedu. Sedangkan nomor 28 menyebutkan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru. Ada dua macam yang dikeluarkan oleh paru-paru. Yang pertama adalah karbon dioksida, yang kedua adalah uap air atau H2O, CO2 plus H2O. Itu adalah zat sisa dari paru-paru. 29 disajikan data besar frekuensi suatu benda. Peserta didik dapat menentukan besar periodenya. Kalau di situ frekuensinya ada, kita tinggal mencari periodenya. Maka rumusnya adalah T besar sama dengan 1/F. Misalkan di situ frekuensinya diketahui 2, maka 1 dibagi 2, 0,5. Sekali lagi, kalau yang ditanyakan periode, maka T sama dengan 1/F. Atau dibalik, misalkan yang ditanyakan frekuensi, maka F sama dengan 1/T. Ya. Nomor 30, isian singkat. Disajikan ilustrasi satu fungsi bagian mata. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian mata tersebut dan fungsinya. Itu ada 6 kira-kira bagian mata dan fungsinya. Yang pertama adalah iris, selaput berwarna hitam atau biru yang berfungsi sebagai pengatur banyaknya cahaya yang akan masuk ke mata. Kemudian pupil, celah berbentuk lingkaran, fungsinya sebagai tempat masuknya cahaya. Sedangkan lensa mata, ini fungsinya memfokuskan cahaya atau benda yang akan dilihatnya tepat ke retina. Kornea, bagian mata yang keras, fungsinya pelindung bagian mata yang lemah dan sensitif yang ada di dalam retina. Yang retina, bagian yang dapat disamakan dengan film pada kamera yang berfungsi sebagai tempat melekatnya saraf penglihatan. Ini sebagai penangkapan bayangan. Sedangkan yang berikutnya yang tadi adalah bintil kuning atau bintik kuning. Fungsinya sebagai tempat jatuhnya bayangan yang akan disampaikan ke saraf menuju otak. Perlu kalian hafalkan bagian-bagian dan fungsi dari organ mata. Isian singkat. Kemudian yang terakhir adalah uraian. Ada 5 soal. Ini saya harapkan untuk uraian kalian diisi semua karena pasti akan ada nilainya. Isian singkat dan uraian harus ada isiannya. Diusahakan diisi. 31. Uraian. Disajikan gambar penerapan hukum Pascal. Peserta didik dapat menganalisis besarnya gaya yang diperlukan. Hukum Pascal, P1 sama dengan P2 atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi FA2. Sekali lagi, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Jika yang ditanyakan, nanti tinggal dikali silang. Jika yang ditanyakan F1-nya, maka F1 sama dengan F2 kali A1 dibagi A2. Itu rumusnya. Nanti tinggal dimasukkan angkanya berapa, tinggal dihitung, ketemu. Jangan lupa diketahui, ditanya, kemudian tulis rumusnya, tinggal masukkan
angkanya selesai. 32. Disajikan data tabel tekanan darah pada manusia. Peserta didik dapat menjelaskan tentang sistolik dan diastolik. Sistol dan diastul. Tekanan darah itu ada dua macam, sistol dan diastul. Sistol ketika darah keluar atau ketika jantung berkontraksi, darah keluar, itu sistol, tekanan sistol. Sedangkan kalau diastul ketika jantung berelaksasi atau ketika darah masuk ke dalam jantung. Itu penjelasannya. Nomor 33. Menjelaskan mengapa saat berlari napas kita menjadi lebih cepat atau terengah-engah. Karena salah satu dari faktor yang menyebabkan frekuensi paru-paru meningkat adalah aktivitas. Semakin banyak aktivitasnya, maka frekuensi paru-paru akan semakin meningkat. Untuk apa? Untuk menopang atau menyuplai pasokan oksigen. Karena semakin banyak aktivitasnya, oksigennya semakin berkurang. Maka paru-paru harus bernapas lebih cepat supaya oksigennya tetap terjaga. Jadi kesimpulannya, semakin banyak aktivitas, oksigennya semakin berkurang, maka paru-paru aktivitasnya atau frekuensinya semakin bertambah. 34. Dua terakhir, menjelaskan mekanisme pengaturan pengeluaran keringat dan urin ketika cuaca dingin dan panas. Cuaca dingin biasanya kita sering kencing, cuaca panas biasanya kita tidak sering kencing tapi sering keluar keringat. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah pada pori-pori kulit kita. Ketika udara panas, pori-pori kita akan membuka lebih besar, maka yang akan keluar adalah keringat daripada air kencing. Tetapi ketika udaranya dingin, pori-pori kita akan menutup sehingga keringat tidak keluar. Cairan yang dikeluarkan adalah bukan keringat lagi tetapi urin. Jadi jawabannya mudah. Jika suhunya dingin, pori-porinya menutup, yang keluar urin. Jika suhunya panas, pori-porinya membuka, yang keluar adalah keringat. Terakhir 35. Disajikan narasi gelombang pada permukaan air laut. Peserta didik dapat menganalisis besar, cepat, rambat gelombang. Cepat, rambat gelombang rumusnya hampir sama seperti kecepatan V sama dengan S per T, cuma kalau pada gelombang S-nya diganti lambda, T-nya diganti periode. Sekali lagi, V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Sekali lagi, saya ulangi, rumusnya adalah V atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi T atau dibagi periode, atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali F atau frekuensi. Tinggal dimasukkan rumusnya, angkanya, kemudian dihitung, selesai. Oke, pembahasan tentang kisi-kisi PAT untuk mata pelajaran IPA kelas 8 tingkatan SMP di Kabupaten Tegal sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi ancer-ancer buat kalian untuk belajarnya lebih fokus, tidak merempet kemana-mana, supaya nanti ketika dalam hari H kalian sudah siap untuk menghadapi dan mengerjakan dan menyelesaikan untuk nilai PAT-nya. Dan mudah-mudahan saya doakan kalian bisa mengerjakan dengan baik
dengan benar dan mendapatkan nilai yang bagus pula. Jadi sehingga ketika masuk ke dalam nilai rapot, nilainya di atas KKM semuanya. Silakan kalau video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian amati, kalian pahami, kalian buka-buka lagi materi yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau video ini bermanfaat juga buat mungkin teman kalian, kerabat kalian, bisa kalian share kepada mereka supaya mereka pun juga bisa mengetahui informasi tentang kisi-kisi pembahasan kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA kelas 8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.